Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di channel Nosphere. Yap, kembali lagi di video review ya. Udah lama nih aku nggak review game, soalnya ya pokoknya banyak lah alasannya. Salah satu alasannya yang bikin juga lama nge-review game berikutnya lagi itu adalah ya ini. Game ini ya, game yang akan aku bahas ini, Arknight Anfield. Ini game yang fiturnya banyak banget, bahkan ya bikin pusing tutorialnya bisa dikatakan ya, saking banyak ya. Baru main ngeliat ceritanya, wah, di prolognya tiba-tiba disuguhkan prolog disuguhkan tutorial yang nggak ada batasnya gitu. Pokoknya tiap selesai misi tutorial, setelah selesai misi tutorial, buka ini tutorial ya, pokoknya itu aja. Nah, langsung aja kita ke inti gamenya ya. Oh ya, ini bukti aku kelamaan review berikutnya nih. Game ini aku udah mainkan sampai 200 jam. Ya, itu sudah sebagai bukti bahwa aku cukup kecanduan. Enggak sih, itu kecanduan sih, bukan cukup kecanduan. Oke, jadi yang aku bahas adalah Arknight Anfield ya. Ini adalah sebuah game free to play yang sekilas memang terlihat seperti game anime 3D pada umumnya. Ya, kalian pasti tahu lah maksud aku. Yaitu ada eksplorasinya, ada combat real time, tentu ada gacha, dan tentunya ya pasti live service ya, update-nya, ceritanya. Tapi setelah aku main cukup jauh sampai progres cerita patch 1.0 selesai ya, yaitu endgame-nya aku ya, pada review ini, ternyata daya tarik utamanya buat aku bukan ada di combat atau sekedar eksplorasi. Justru yang paling bikin aku betah main adalah fitur pabriknya. Kalau aku harus jelaskan singkat, Arknight Anfield itu bagus, itu game bagus, tapi belum sampai terasa epic sekali. Game ini punya fondasi yang kuat, terutama dari sisi sistem. Jadi, meskipun ada banyak hal yang masih terasa biasa saja, ada satu bagian yang benar-benar menonjol dan bikin game ini terasa beda, yaitu sistem pabrik, listrik, dan logistiknya. Buat aku, itu justru jadi identitas paling kuat dari game ini. Bagian paling menarik dari game ini jelas ada fitur pabriknya. Ini bukan sekedar fitur tambahan, tapi benar-benar pusat pengalaman bermain. Aku bisa atur layout, susun jalur produksi, terus sambung listrik, sampai memastikan semua alur item berjalan rapi dan efisien. Momen paling memuaskan buat aku adalah saat akhirnya produksi item bisa jalan lancar tanpa macet. Dari situ terasa banget kalau fitur ini serius, dalam, dan bukan gimmick. Yang bikin menarik, game ini juga punya sistem tambahan otomatis sebagai fondasi bahan baku. Jadi alurnya terasa masuk akal, yaitu pertama nambang, kemudian masuk ke EAC atau pabrik, lalu diproses jadi item lain. Sistemnya tambangnya itu memang sederhana, tapi justru itu bagus karena tidak bikin ribet. Karena ya yang pabriknya udah ribet ya. Kalau dibuat manual ya, jadi ya menurut aku malah cuman bakal jadi grinding tambahan yang bikin capek ya. Bayangin aja, grinding nambang loh. Gak kebayang aku kalau misalnya itu manual. Selain pabrik, sistem listrik juga jadi bagian penting. Di lembah 4, aku harus nyambung listrik secara manual. Dan itu cukup, sangat merepotkan, tapi juga jadi salah satu daya tarik uniknya. Sementara di Wuling, sistemnya lebih nyaman karena ada sambungan otomatis, jadi pasang tiang langsung otomatis kesambung antar tiang lainnya. Lalu ada juga zipline yang sangat membantu transversal, terutama di area yang teleportnya jauh. Jadi bukan cuma soal bangun pabrik, tapi juga soal bagaimana semua infrastruktur itu saling mendukung. Kalau dari sisi combat, jujur, buat aku rasanya lebih ke biasa saja. Basic attack-nya dan skill-nya belum terlalu nendang. Combat baru terasa lebih seru saat kombinasi tim sudah tepat. Bagian terbaiknya ada di combo tautan antar operator. Saat combo ini aktif, efek visualnya lebih enak dilihat, dan ya, suara efeknya juga nendang banget. Damage-nya juga terasa, dan beberapa karakter bisa memicu buff atau serangan spesial juga. Jadi, combatnya bukan jelek, tapi juga belum jadi kekuatan utama dari game ini. Untuk eksplorasi, game ini cukup enak dijelajahi dan terasa rewarding. Ada peti,
item, dan rasa penasaran yang bikin aku tetap ingin jalan lebih jauh. Lembah 4 punya nuansa rusak dan kacau bekas bencana, sementara Wuling lebih indah dan nyaman dilihat. Area favorit aku ada di Wuling, terutama lembah Jingyu yang terasa seperti wilayah pedesaan. Cuman sayangnya, dunia game ini masih terasa kurang hidup. NPC-nya itu terlalu statis bagiku. Lalu tidak adanya sistem siang dan malam serta cuaca yang bikin dunianya terasa monoton untuk ukuran game modern ya. Jadi menurut aku itu yang penting siang dan malamnya aja dah, cuaca itu nanti aja. Itu kalau nggak ada siang dan malam bagiku game kayak seperti ini ya. Seperti ya mirip-mirip open world gini lah, ini nggak open world full. Nggak ada siang malamnya itu aneh banget. Padahal kita kan tentu pasti ingin lihat pabrik versi malamnya ya. Lampu-lampunya gitu pasti terlihat keren. Dari sisi cerita, kekuatan utamanya ada di misteri dunia dan identitas administrator. Prolog game ini menurut aku sangat keren, baik dari presentasi, adegan, maupun atmosfernya. Tapi setelah itu, cerita mulai terasa terlalu berat di dialog. Baik main story maupun side story, sama-sama punya masalah yang mirip, yaitu terlalu banyak narasi. Jadinya terlalu sedikit adegan yang kuat. Jadi fondasi ceritanya menarik, tapi penyampaiannya belum selalu enak diikuti. Meski begitu, tetap ada bagian yang membekas, terutama kisah Tata atau cerita utama yang bagian Tatanya dan cerita khusus di bagian Giovanni. Audio menurut aku jadi salah satu bagian paling biasa saja di game ini. Musiknya kurang berkesan. Sound design-nya juga tidak terlalu menonjol. Voice acting sebenarnya cukup bagus, cuman emosi beberapa karakter masih terasa datar. Lalu dari sisi UI, tampilannya rapi dan enak dilihat, tapi terlalu padat. Menunya itu terlalu banyak, tombolnya juga banyak ya jadinya, jadi butuh adaptasi. Untungnya, dari sisi performa di PC, game ini terasa lancar dan stabil. Selama aku main, tidak ada masalah besar yang sampai merusak pengalaman bermain aku. Karena ini game free to play, value-nya menurut aku tetap tinggi. Banyak fitur yang bisa dinikmati, dan pemain gratisan pun juga masih bisa dapat pengalaman yang memuaskan. Tapi, tetap harus kamu ingat ya, game ini punya gacha yang jadi inti monetisasi. Dan grindingnya juga cukup besar. Bukan karena semua grindnya sulit, tapi karena hal yang harus dinaikkan levelnya memang banyak. Jadi ini ya, yang aku ingat saat aku ngomong saat ini nih, yang harus dinaikkan levelnya tuh ada seperti karakter operator, senjatanya, habis itu esensinya, gearnya, habis itu talentnya atau skill, kemudian apa tuh namanya, elite-nya ya, elite karakternya itu. Nah, itu masing-masing tuh tingkat kesusahannya beda-beda ya. Jadi itu aja masalahnya sih sebenarnya. Terus gimana bilangnya? Jadi kalau misalnya kamu suka progress yang pelan tapi pasti, ya ini mungkin masih cocok aja buat kamu ya. Tapi kalau kamu misalnya cepat bosan dengan rutinitas hariannya ya, grinding gitu, ini bisa jadi titik yang lemah bagi kamu. Jadi kesimpulannya dari aku, game Arknight Enfield ini adalah game gratis yang bagus dengan fitur pabrik yang sangat menonjol. Tapi elemen lainnya masih belum semuanya sekuat itu. Kalau kamu suka otomasi pabrik, lalu manajemen sistem, kemudian eksplorasi, dan game yang punya identitas unik, ini sangat layak dicoba banget. Tapi kalau kamu datang hanya untuk cari combat paling memukau, atau cerita paling tajam sejak awal, mungkin game ini belum sampai ke level itu. Tapi tetap, buat aku game ini layak banget direkomendasikan. Bukan karena sempurna, melainkan karena punya satu identitas yang kuat dan cukup beda dari game sejenis. Kalau kamu sudah main Arknight Enfield, coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, fitur pabriknya ini memang jadi bagian terbaik atau justru ada hal yang lebih menonjol dari pabrik ya? Kasih tahu aku aja di komentar ya. Oke, jadi itu dia review hari ini untuk game Arknight Enfield ya. Terima kasih sudah mendengarkan review aku ini. Semoga bermanfaat bagi kamu yang belum main game ini atau untuk kamu yang udah main game ini juga. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Sampai jumpa di video review berikutnya.
Bye-bye.